Sobat Leader, kita berjumpa kembali. Hari ini kita masih tetap di Menara Kartika Chandra Jakarta bersama Leader Channel TV. Dan hari ini saya bersama seorang tokoh, Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono, MSI. Selamat datang, Mas Nono. Saya panggil Mas Nono. Sore. Selamat dulu. Selamat dulu. Thank you. Sobat, saya selalu sapa para tamu saya itu dengan leader. Karena saya ingin meninggikan mereka jadi leader. Tidak hanya sekedar penguasa. Mereka itu harus jadi pemimpin. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan. Pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang profesionalitas, dan pemimpin yang punya personalitas. Pak Nono ini saya tahu tiga-tiganya dia miliki. Karena di eranya beliau punya pengalaman. Yang saya kenal beliau adalah anak buah Mendiang Jenderal TNI Beni Murdani. Itu yang saya kenal pertama. Padahal beliau ini angkatan laut loh, marinir. Kedua, beliau ini dan pas pampresnya, komandan pas pampresnya era Ibu Mega, era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan ketiga, beliau ini juga pernah ikut kontestasi calon gubernur DKI Jakarta. Waktu itu bersama lawannya Jokowi, PIN 10, 15 tahun lalu. Dan terakhir beliau 2 kali periode ikut menjadi tim pimpinan di Dewan Perwakilan Daerah. Dan sampai hari ini terpilih lagi nih. Terpilih Menjadi jadi anggota biasa. Jadi anggota biasa di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Maluku. Apa yang Anda bisa gambarkan, Pak Nono, perjalanan Anda yang begitu mengesankan menurut saya? Nggak semua orang punya. Ya. Saya kira ada 3 hal yang dimungkinkan seseorang untuk bisa melakukan. Apa saja? Pertama, dia harus punya cita-cita. Yang kedua, dia punya potensi, punya kemampuan apa saja. Ya, ada profesionalisme, ada idealisme, ada skill. Ya. Nah, yang ketiga, peluang. Nah, kita memang dalam perjalanan hidup sebagai umat insan hamba Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada satupun kehidupan kita tidak diatur olehnya. Nah, tetapi kita wajib berjuang. Nah, itulah kira-kira. Jadi kira-kira kalau saya gambarkan, punya apa? Semua ada buah tangan, ada garis, ada apa? Campur tangan, Ya. tapi ada garis tangan. Terakhirnya garis tangan, garis tangan kita ini. Ya, takdir memang sudah ditentukan saya ini oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi prajurit. Ya. Hampir 37 tahun saya berdinas menjadi prajurit dan alhamdulillah sampai dengan masa pensiun di Marinir mencapai bintang 3 ya itu. Kalau kita main golf itu, Ya. itu sudah lebih dari par. Ya. Tapi saya terus berlanjut. Saya pernah di pemerintahan sebagai kepala Basarnas. Oh ya. Dan kemudian waktu pensiun di usia 58 saya menganggap masih sangat bisa untuk kita berjuang lagi, mengabdi lagi untuk bangsa dan negara, masyarakat. Apa saja yang bisa kita capai ya. Peluang memang saya mencoba tadi itu ada di kontestasi gubernur Jakarta, tapi yang kurang suara. Ya. Yang kedua, ada peluang di DPD. Jadi masyarakat Maluku rupanya memberikan amanah kepada saya untuk masuk menjadi anggota DPD RI. Ya, sejak 2014, kemudian 2009, 2014 dan 2019. Pak Nono, saya kenal Anda itu orang yang tegas ya dalam mengambil keputusan terhadap anak buah dan lain-lain. Tapi Anda kelihatan tidak, sangat humble dan pergaulannya ini. Tapi teman-teman anak buah Pak Nono waktu itu saya kenal di Danpas Pampres, tegas itu kelihatan tenang-tenang tapi tegas ambil keputusan. Itu gimana tuh? Kehidupan militer selalu diwarnai dengan
ya harus ada ketegasan dalam mengambil keputusan dan harus ada kepastian, apalagi berhadapan dengan, terutama untuk ke dalam internal. Jadi prajurit itu harus disiplin, harus loyal, dan harus apapun perintah dari kedinasan, dari atasan, memang sumpahnya kita kan ke situ. Ya, tapi cita-citanya dulu memang mau jadi apa sesungguhnya di militer, apa dari dulu mulai bercita-cita? Memang panggilan karena saya ini kan dari daerah kepulauan Maluku. Kami di Ambon tuh kemana-mana selalu melihat laut. Ya, jadi panggilan ke arah itu tuh ya sudah pasti. Jadi memilih bidang pengabdiannya di Angkatan Laut, khususnya marinir. Karena memang kehidupan dari kecil sampai sekolah sampai menjelang dewasa itu yang dilihatnya laut saja memang. Sehingga panggilan itulah yang secara apa ya, secara alamiah, kultural sangat dekat dengan laut atau kelautan. Oke, Pak Nono, itu saya tahu siapa sih yang mempengaruhi jalan ketika masuk di dunia militer, yang paling mendominasi pemikiran menjadi admire dari Pak Nono untuk menjalankan tugas itu dari kalangan para jenderal atau pemimpin di militer itu siapa ya? Jadi sebagai prajurit tamat dari akademi kan berpangkat letnan 2. Jabatan yang disandang itu komandan peleton. Memiliki prajurit anak buah sekitar 30 sampai 40 orang dengan pangkat letnan. Kemudian secara berjenjang naik sampai komandan kompi, anak buah 150 sampai dengan 200. Nah, cuman saya nih beruntung. Pada pangkat kapten dan mayor itu saya mendapat tugas untuk melayani seorang panglima yang namanya Jenderal Benny Murdani. Oh, padahal dari laut ya? Ya, saya tidak tahu, tapi biasanya dari darat, tanya di kawal tuh. Tidak harus begitu. Malah harusnya ada 3 atau 4. Pada zaman itu kan ABRI dengan kepolisian jadi 1. Nah, tapi Pak Benny itu sangat berpikir efisiensi atau sangat-sangat tidak terlalu, kalau tidak diperlukan ngapain harus banyak. Ya. Maka ajudan panglima pada saat itu hanya 1. Oh, 1 aja ya? 1 saja, tidak malah ada. Dari marinir, dari TNI laut ya? Jadi saya kira itu bukan apa ya, wajar kalau beliau seorang perwira tinggi angkatan darat kemudian punya ajudan dari angkatan yang lain, itu wajar. Nah, saya kebetulan beruntung mendapatkan amanah itu. Tapi disitulah saya belajar. Karena Pangap pada waktu itu merangkap sebagai Pangkop Kantip. Nah, sehingga banyak hal-hal yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya itu masuk di situ. Nah, jadi kalau pertahanan keamanan sudah jelas, tapi ada hal-hal yang ditangani oleh Panglima, dari situlah. Kalau Pak Wiranto saya bilang, belajar, ya. Otak belakang ini Menhan, depannya Panglima, jadi jadi nggak perlu nih banyak-banyak depan dan belakang, mikirnya cepat gitu, ambil keputusan maksudnya soal jadi pertahanan. Saya sejak kapten belajar sehingga dari sana ya saya kembangkan terus sampai dengan jenjang karier, sampai dengan komandan marinir, komandan pas pampres, komandan jenderal akademi, gubernur akademi, terakhir sebelum pensiun adalah kepala Basarnas. Ya, tapi apa yang mempengaruhi dari keputusan dari komandan yang menjadi ajudan ini, Mas Nono? Ya, tentu kita belajar. Soal apa itu? Soal apa saja, terutama masalah keputusan dan kebijakan yang diambil. Memang pada waktu itu seratanya masih perwira muda, kapten, mayor, masih boleh dibilang apa yang diputuskan atau diambil oleh sang panglima ini, saya belajar dan merekam, sehingga pada gilirannya mencapai pangkat jenderal tentu ke arah itu. Tapi apa yang berapa poin, apa saja yang menjadi apa yang menginspire hidup? Figur Pak Benny ini memang figur yang luar biasa. Beliau ini tentara atau prajurit pejuang, prajurit profesional, seorang intelijen, kemudian beliau juga seorang diplomat, bahkan seorang negarawan. Jadi banyak belajar saya dari situ, dan ya saya beruntung saya belajar lebih awal. Teman-teman saya masih hidup di lingkungan prajurit di batalion, katakan begitu, kapten. Seputar kegiatan-kegiatan masalah teknis keprajuritan, saya sudah melihat
hal-hal yang lebih luas spektrumnya. Saya merekam dan kemudian disitulah proses pembelajaran dari situ. Nah, saya banyak apa istilahnya? Kalau saya katakan, kadang-kadang saya suka guyon sama perwira senior termasuk Pak Tri. Saya bilang, Pak, kita ini ikut Pak Beni, kita dapat yang di atas ini. Apa itu kehormatan? Orang hormat sama kita karena kita dekat sama bos. Ya, Panglima. Panglima, satu. Yang kedua, kita dapat yang di bawahnya lagi, isi otaknya, isi kepala. Kita dapat ilmunya. Nah, terus apa lagi? Apa yang ada di bahu ini? Pangkat. Bintang. Nah, ya, terus tapi sambil guyon saya bilang, bukan hanya itu, isi kantong Isi pun kantong. dapat. Jadi semua mengakui itu. Jadi ya, memang saya merasa seperti apa ya? Sebagai anak buahnya, sebagai bawahannya. Tapi saya merasa diperlakukan seperti anak juga. Dan saya menganggap beliau juga bukan atasan lagi. Apa yang Dari orang menurut tua. Pak Nono itu melihat Pak Beni itu melihat negara ini? Dari apakah beliau tuh sangat ingin demokrasi apa lebih ke otoriter? Lebih bagus mana kita ini? Indonesia ini? Ya itu tadi saya katakan, beliau ini prajurit profesional. Jadi semua palagan pada masa era beliau tahun 60-an itu diikuti semua. Ya. Ya. Yang kedua adalah beliau seorang intelijen. Tidak gampang untuk jadi seorang intelijen. Ya. Yang kayak sekaliber beliau. Yang berikutnya beliau diplomat. Ya, itu. Diplomat. Jadi diplomat, namanya juga diplomat, kan diplomasi. Ya. Nah, sehingga ya, saya sendiri merasakan pada saya ke kapan itu masih on the job training di Korea. Waktu itu duta besarnya Pak Kasenda. Beliau bilang, Pak Kasenda, Nono, Bapak kamu itu luar biasa. Sampai sekarang saya merasakan bahwa di Korea ini nama beliau selalu disebut-sebutkan oleh orang Korea, oleh para diplomat yang lainnya semua. Coba bayangkan. Saya pernah ketemu seorang intelijen dari Korea juga. Nah, dia cerita tentang Pak Beni, dia teman terus, baik katanya. Dia seorang negarawan. Dia panglima dan kemudian dia menteri. Dan coba lihat, tidak pernah beliau kelihatan mengeluh, tidak pernah kita lihat beliau membicarakan tentang personifikasi orang-orang yang walaupun berseberangan dalam pandangan politik atau dalam persepsi-persepsi yang saya lihat di dalam berinteraksi dengan sesama pejabat negara yang lain dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan beliau pensiun. Coba dengar, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau, misalnya bicara tentang Pak Harto misalnya, dari sisi yang di luar prestasinya beliau, ya kelemahannya, tidak ada sama sekali. Dan bahkan ada hal yang menarik menurut saya. Jauh hari beliau sudah membuat konsep bagaimana Golkar pada waktu itu yang tetap menduduki 90%, beliau keberatan sebenarnya. Oh ya, Menghendaki kalau bisa sekitar 70%. Nah, sehingga ruang demokrasi itu terbuka agak lebar menjelang akhir Orde Baru. Jadi karena beliau beranggapan bahwa globalisasi dengan tiga demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan ini akan melanda dunia dan kita harus menyesuaikan. Kalau kita pakai single majority sampai 90% itu negara Cina baru bisa begitu. Tapi dari awal beliau sudah menghendaki. Antisipasi jauh bahkan terus terang kalau saya mau lebih rinci lagi, ada figur yang memang dipersiapkan untuk mengganti Pak Harto pada waktu itu. Dan saya tahu orangnya adalah Gus Dur dan Ibu Megawati. Oh, bukan Pak Tri. Malah Pak Tri. Ya. Oh, gitu ya? Ya. Tapi kenapa kok nggak bisa alasan intelijen? Kan jadi. Ya Gus Dur duluan ya. Iya. Dan itu yang beli setting. Siapa yang mendorong Gus Dur untuk menjadi ketua PBNU? Dan siapa yang mendorong Ibu Megawati menjadi ketua PDI? Faktanya begitu. Jadi ternyata beliau sudah jauh ya. Dan dua-duanya jadi. Jadi, ya. Dua-duanya jadi presiden. Kalau tidak dua-duanya nggak jadi. Iya. Kan dikasih arena, kasih panggung. Walaupun pada waktu itu memang ya misalnya contoh Gus Dur semenjak jadi
Ketua PBNU tidak pernah bisa menghadap Pak Harto. Iya. Iya kan? Betul. Malah ada tandingannya malah. Mm-mm. Ingat waktu itu. Oke. Jadi, Saya berani bersaksi bahwa ya, Gus Dur dan Bu Mega ini memang didesain konsepnya Pak Beni. konsep Pak Beni ya. Ya karena kita tahu Pak Beni juga dekat sama Bu Mega dari jauh. Tapi ada satu hal yang saya mau pingin. Waktu Pak Nono dilantik jadi Komandan Pas Pampres, ada acara di rumah dan Pas Pampres di Tanah Abang itu. Pak Beni datang. Saya lihat dia nangis. Kenapa itu? Dan itu dia udah pakai, kayaknya karena stroke ya. Ya, Pak Beni itu kan Kayaknya orang tegas tapi ketegaran apa? Ketegaran dan keteguhan hatinya itu kan semua orang juga tahu. Mm-mm. Dan jarang dia bisa. Deteskan Ya, air mata loh ya. itu di rumah Jadi, ada. saya menjadi komandan Pas Pampres itu mungkin dia merasa, ya ini anak saya ya. Ya, saya merasakan seperti itu. Iya luar biasa. Saya sudah menganggap dia sebagai Orang tua. ya. Tapi kesan Pak Nono overall yang paling inti dari perjuangan Pak Beni untuk dilanjutkan Pak Nono itu apa? Saya kira saya jauh lah dibandingkan dengan beliau. Beliau Panglima, bintang jenderal, bintang 4, menteri. Ya, paling tidak Saya apa kan ya? cuma bintang, tapi paling tidak ilmunya saya bisa menyerap. Soal apa? Yang dijalankan Pak Nono itu apa? Yang Ya, ilmunya? tadi itu. Bagaimana keputusannya, ketegasan. bagaimana ada etika-etika yang betul-betul Oh gitu. dipegang teguh oleh beliau. Beliau bukan seorang tamatan akademi. Hanya sekolah capas saja, sekolah perwira yang boleh dibilang belajar dari bawah. Iya, ada Pak. Kemudian menjadi pejuang, ya, tentara pelajar, ya, kemudian di upgrade melalui pendidikan sekolah calon perwira dan kemudian terus padahal yang bersamaan itu ada lulusan dari Breda, ada lulusan dari MA yang lebih senior, tapi Pak Harto menunjuk beliau untuk menjadi panglima. Dan lama itu perjalanan beliau. Itulah kira-kira. Banyak cerita yang kita udah baca juga. Dan beliau dihormati Iya. oleh kalangan pimpinan negara, terutama di ASEAN. Betul. Terutama di ASEAN. Saya melihat sendiri dengan mata kepala Jadi, bagaimana untuk berinteraksi dengan kepala negara di ASEAN, Pak Harto mungkin menyerahkan pada Pak Beni. Betul. Lebih banyak. Dan apa karisma Pak Beni memang ternyata ya seseorang bila dia punya karisma, dia punya firm dalam mengambil keputusan, itu punya karisma. Dan bukan saja di kalangan internalnya dia, tapi bagi saya belum pernah lihat lagi setelah Pak Beni. Kita wartawan waktu itu masih di lapangan. Saya mau kasih contoh. Ya. Kasih contoh ya. Satu saat saya diperintahkan oleh beliau untuk mengawal Sultan Bolkiah dalam rangka KTT tahun 87 di Manila. Pada waktu itu masih Manila, masih Filipina baru saja terjadi coup. Marcos. Enggak, coup dari Honasan. Honasan itu Ya. Gringo. Ya, Gringo. ya. Gregoria. Sehingga situasi keamanannya masih mungkin. Nah, sementara kesepakatan untuk KTT-nya di Manila. Sebagian besar kepala negara ASEAN menolak untuk hadir. Indonesia menyatakan tidak, Indonesia mendukung. Dan kebetulan Pak Beni kan dekat dengan Menhan pada waktu itu, yang akhirnya menjadi presiden Filipina, Jenderal Ramos. Ya. Nah, jadi Fidel Ramos. Pak Beni itu berkeliling semua kepala negara ASEAN untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia ikut, sehingga akhirnya Semua ikut. mempertemukan kepala negara dengan Pak Harto untuk bagaimana menggiring atau mengajak kepala-kepala negara ASEAN untuk hadir pada KTT Plus pada waktu itu. Nah, ada satu momen menarik. Saya mengawal, itu Pak Luhut dengan kekuatan dari Kopassus memperkuat Pas Pampres. Nah, saya dengan beberapa anggota dari Kopassus, saya memimpin regu itu untuk memperkuat sistem keamanan di Sultan Bolkiah. Nah, pada ruang holding ke tempat ruang sidang,
rombongan ini berjalan menuju sana. Saya lihat Pak Beni di pojok, agak jauh. Bangunannya agak jauh, ya, ada koridor begitu, tapi Pak Beni agak jauh. Beliau bersembunyi di balik tiang, maksudnya biar tidak kelihatan. Rombongan kepala negara kan. Nah, beliau peserta, ikut dengan. Tapi ekor mata, waktu jalan, ekor matanya Mahathir, Perdana Menteri Malaysia itu, melihat Pak Beni, balik kanan. Begitu Mahathir balik kanan, salaman sama Pak Beni, semua kepala negara itu bersalaman. Kecuali Pak Harto. Nah, dari situ saya melihat bahwa betapa karismanya. Bukan betapa orang menghargai. Iya, dia punya karisma kan. Padahal itu tingkatnya kepala negara. Iya, betul. Jadi semuanya salaman sama Pak Beni. Gara-gara Mahathir. Dari salaman. Itu, saya wartawan tuh biasanya kan sama siapa ya. Tapi ketika beliau duduk di MPR tahun 98, 97 itu, jarak mungkin 20 meter, itu dia hanya lihat kita pakai kacamata hitam aja, nggak ada yang berani dekat. Iya, udah ada apa namanya? Ada satu yang dia nggak mau, dia nggak mau diganggu. Udah wartawan. Padahal beliau itu senang guyon juga. Iya sebenarnya, ada tapi karena sudah yang punya. Jadi jok-jok yang lucu-lucu itu. Apa jok lucunya dia itu? Ya, semua jok-jok lucu. Ada lucu yang diingat Pak Nono nggak? Nah, iya banyak lah. Misalnya, banyak. Jadi misalnya. Yang biasanya kita apa namanya guyon-guyon gitu, itu beliau suka sekali. Oh gitu. Ya. Tapi ingat nggak ada satu joke yang dari Pak Ben itu apa? Apa ya? Macam-macam lah, macam-macam. Satu kan cerita tentang orang Madura, cerita tentang kalau Madura apa? Papua. Ya itu misalnya apa ya? Di pesawat terbang misalnya ada orang dari Madura mau naik pesawat, begitu duduk dia harusnya duduk di belakang, dia duduknya di depan. Nah, terus disuruh sama orang-orang, dia nggak mau. Nah, untung ada pramugari bilang, Bapak mau apa namanya? Mau kemana? Mau Surabaya dari Jakarta. Ya. Kenapa duduk di sini? Iya kan saya Surabaya. Oh bukan. Yang di depan nih yang nanti turun di Semarang. Iya, ini tujuan Semarang ya, depan. Yang Surabaya di belakang. Pindah dia. Itu contoh. Macam-macam lah, macam-macam. Lucu-lucu. Tapi ada satu yang saya ingin tanya Pak Nono. Pak Bedi punya satu pernyataan, entah itu, tapi banyak di buku-buku juga, bahwa Indonesia ini TNI itu agamanya Pancasila, ABRI waktu itu ya. ABRI itu agamanya Pancasila. Artinya ketegasan dia pada waktu itu ABRI, TNI dan Polri, itu lu nggak usah pikir agama lu Pancasila aja. Karena mungkin waktu itu kan sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, selalu di dalam tentara itu kan ada banyak agama juga yang. Nah di situ mungkin sikap beliau itu supaya TNI harus tunduk pada Pancasila, itu anggap itu agama, anggap aja, walaupun lu agamamu apa lu simpan aja. Menurut Pak Nono itu gimana tuh? Kan sumpahnya kita kan tidak menyebutkan agama sebagai prajurit, setia kepada negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya kan? Soal agama kan tidak masuk dalam. Tapi kenyataannya prajurit. Sekarang semua simbol agama ada di TNI dan Polri. Enggak, saya kira enggak ada itu. Dulu kan enggak ada wajib, sekarang maaf aja. Kalau kutip ya kayak ini disclaimer, tapi fakta kan jilbab itu bahkan sampai keluarga ini pun juga dicek itu sama. Kalau jilbab memang keharusan lah, karena itu menyangkut apa namanya? Ini gara-gara Nanggro Aco dari Salam itu dulu. Enggak juga, enggak ya. Ajaran agama, aurat itu harus ditutup bagi wanita. Iya, tapi kan dulu zaman Pak Beni nggak ada di kalangan tentara dan ini. Iya, dulu kan polisi. Ya, boleh jadilah. Pancasila bukan agama. Nah, agama itu kan keyakinan pribadi masing-masing. Artinya Pak Beni itu memberikan satu pesan, suatu makna, bahwa lu jangan lihat agama menjadi perbedaan, tapi lihat Pancasila yang mempersatukan, mungkin begitu ya. Jadi simbol-simbol kalaupun makanya ada. waktu sumpah beliau kan tangannya 5. Coba lihat iya. gambarnya Bu. Kan harusnya begini. Dua, sebagai Kristen kan ya. Kristen kan begini, tapi beliau tangan 5. Nah, gitu. Oke, kita break sejenak. Sobat Leader, kita break sejenak.
Sobat Leader, Anda masih bersama dengan saya dan Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono, dan kita masih berbincang soal masalah ketatanegaraan kita terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah yang beliau sekarang ya ditugaskan rakyat untuk mengabdi di wilayah ini. Pak Nono, memang apa yang salah di dalam perjalanan ketatanegaraan kita ini? Begini, sebelum saya menjawab ke arah itu, kita bicara tentang negara dulu. Negara sebagai sebuah organ hidup, bukan barang mati. Makanya kenapa semula orang berpikir negara itu kayak wilayah yang mati, ilmunya cukup sampai di geografi. Ternyata pemahaman tentang itu keliru. Kalau bicara tentang negara itu sesuatu barang yang hidup. Negara itu berproses. Berproses, apa berprosesnya? Dinamis. Proses sebagai menegara dan membangsa. Dalam 3 dimensi. Dimensi dia lahir, dimensi dia beradaptasi dengan ruang dan waktu, dan dimensi dia survive. Banyak negara yang tumbuh sampai detik ini masih ada. Tetapi cukup banyak negara yang dia tumbuh tetapi dia tidak mampu beradaptasi dan kemudian dia punah, ibaratnya seperti dinosaurus. Dinosaurus itu hebat dan perkasa pada masanya, tapi kemudian dia punah. Di Nusantara ini sudah ada contoh yang namanya Sriwijaya. Majapahit. Sriwijaya itu 900 tahun kurang lebih. Majapahit hampir 300 tahun. Itu dinosaurus di Nusantara. Dan di mana-mana. Nah, belakangan ini juga ada beberapa negara yang punah. Uni Soviet pecah menjadi 15. Ya, Cekoslovakia, Yugoslavia pecah. Nah, ini contoh. Nah, Indonesia ini juga berproses. Nah, sebagai suatu kelengkapan sebuah negara tentu harus punya konstitusi atau undang-undang dasar. Indonesia punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya sudah diamandemen. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya bahwa terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Kalau dianggap Undang-Undang Dasar ini perlu disesuaikan atau dirubah, ya silakan. Amerika itu 27 kali. Ya kan dinamis ya. Iya. Sesuai perkembangan. India 104 kali. Ini contoh. Jadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu. Nah, persoalannya adalah kita harus melihat bahwa bagaimana falsafah atau nilai-nilai dasar apa yang digunakan oleh founding fathers kita untuk mengisi Undang-Undang Dasar kita. Sebenarnya intinya adalah kita punya 2 bagian. Satu bagian adalah pembukaan atau preambul, ada 4 alinea, dan kemudian 37 pasal isinya. Bung Karno sendiri mengatakan bahwa ini bersifat sementara. Kalau diperlukan untuk merubah ya silakan. Cuman, ya itu, dalam reformasi 98, salah satu yang berubah yaitu konstitusi kita. Melalui 4 kali amandemen. Ya. 1, 2, 3, 4. Terhadap 37 pasal itu. Nah, persoalannya apakah ini sudah sesuai? Apa sudah menjawab persoalan yang tadinya kita mau koreksi? Ternyata sampai 26 tahun sekarang ini, kalau kita letakkan grafik perjalanan reformasi, menurut saya terjadi decline, menurun. Menurun ya. Dari semua aspek politik, apakah sudah stabil? Apakah kita sudah puas dengan sistem politik yang sekarang ini? Ekonominya bagaimana? Sosial budayanya bagaimana? Keamanan bagaimana? Ideologinya juga. Nah, oleh karena itu, perubahan ini adalah sebuah, memang kalau kita bersepakat bahwa harus dirubah, disesuaikan, kenapa tidak? Ya. Tapi persoalannya di implementasi. Ada yang bilang implementasinya yang salah.
Ada yang bilang di konstitusinya yang perlu diamandemen. Apa gimana? Begini, banyak sekali pandangan. Jadi contohnya begini, di era reformasi ini posisi MPR itu sudah tidak menjadi lembaga tertinggi. Ya. Setelah kita sepakat untuk memilih presiden dan wakil presiden itu langsung. Tadinya yang memilih kan MPR. Kepala daerah juga begitu. Nah, sehingga itu satu. Yang kedua, tidak adanya kalau di zaman Bung Karno itu namanya pokok-pokok haluan negara. Kalau zaman Orde Baru namanya GBHN. Garis Besar GBHN. Sekarang tidak ada. RPJMP. Negara sebesar Indonesia kalau tidak memiliki satu rancangan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang strategis, Ya. itu masalah. Menurut saya masalah. Dan Ya. sekarang ini sudah ada kesadaran dari MPR sendiri. Saya DPD yang duluan malah. Saya lihat Tidak MPR. MPR secara Tapi sudah usulan membuat, pertama kesimpulan dari DPD yang lebih cepat. iya, karena ingin memperkuat posisinya. Iya, Nanti dampaknya kayak otokritik, DPD. Tapi secara konstitusi MPR 3 periode yang lalu sampai sekarang sudah mengeluarkan rekomendasi. Iya. Ada 7 rekomendasi dan di dalamnya adalah perlu adanya perubahan. Tapi Perlu adanya pokok-pokok, lamban kayaknya ya. bukan lamban. Kan Kalau dari pemerintah, usul- dari partai politik yang apa istilahnya yang punya gawe iya, punya di situ, otoritas. nah, otoritas kan harus ada usulan. Iya. Sepertiga, ada kan aturannya, berapa di DPR, berapa di DPD, Iya. dan seterusnya sampai dengan jadi Apa lobby dari DPD yang kurang kuat? Karena bukan DPD, ini semua. Saya kira bukan DPD saja. DPD kan melihatnya dari sudut pandang DPD saja. Tapi DPD sendiri bicara ini bisa berubah, bisa DPD bisa enggak ada loh kalau sampai amandemen itu kan DPD itu kan utusan daerah itu kan. Begini, saya boleh sedikit menceritakan. Ini banyak pihak yang belum paham. Pada saat membentuk setelah proklamasi 17 Agustus, kemudian berpikir untuk penyusunan Undang-Undang Dasar 45, itu sudah dipikirkan oleh founding fathers kita, di mana unsur daerah yang harus diletakkan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan kita, unsur daerah. Pada waktu itu sudah ada berpikir, jadi ada 2 kelompok sebenarnya. Ada kelompok integralistik, itu Supomo, itu negara kesatuan. Yang kedua adalah kelompok Muhammad Yamin, Hatta. Ya. Jadi itu lebih demokrat. Nah, tapi akhirnya dengan memandang bahwa kondisi awal kemerdekaan kan Irian, Papua belum bersatu, masih banyak ada yang mengendaki misalnya pemberontakan Kahar Musakar, DI, TII, dan seterusnya. Sehingga kalau itu unsur daerah biar ditaruh di MPR saja. Sehingga 5 tahun dia hanya berpikir. Pasal 2 ayat 1 itu kan ada utusan daerah. Itu yang lama tuh. Itu unsur daerah, jadi ada di situ. Nah, memang unik kalau di luar negeri kan hanya Senat dengan DPR. Ya, tidak ada MPR. Kalau Indonesia karena agak berbeda. Lebih unik, jadi ada tiga kamar, 1 di atas. Nah, kembali ke tadi. Jadi pada tahun 55 waktu terjadi pemilihan umum yang pertama, kan selama itu kan DPR sendiri juga belum pemilihan loh. DPR dari 45 itu meneruskan dari tahun 18 Volksrat. Ya. Itu yang ditunjuk. Kan 55 baru pemilu itu. Iya, nah, waktu itu parlemen sudah terbentuk, jadi tetapi kabinet jatuh bangun, pemerintah jatuh bangun dan lain sebagainya, nah, membuat kondisi politik dan keamanan tidak stabil. Nah, setelah itu muncullah dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu masuk lagi. itu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa pada tahun 58 ada sebuah gerakan. Sebuah gerakan dari daerah, itu bukan pemberontakan tapi gerakan. Menuntut 3 hal. Pertama adalah otonomi daerah.
Yang kedua, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang ketiga, Dewan Daerah. Itu gerakan itu minta 3 loh. 98. 98. Nah, dan bukan 98, nanti dulu. 58. Sorry, 58. 58. Nah, tetapi dengan dekret Presiden 5 Juli ini kembali lagi. Nah, kemudian waktu berjalan 65 juga masih tetap. Tapi posisi TNI advantage untuk posisi Ya, TNI. ABRI waktu itu. 1998 ini barang tiga-tiganya muncul. Otonomi daerah ada, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ulang lagi. DPD. Nah, ini yang diatur oleh perubahan Undang-Undang 45 di pasal 22D. Hanya sayangnya pasal itu tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk terjadinya check and balance. Kan tujuannya kita tuh terjadi check and balance dalam rangka memperkokoh artinya tidak sistem serius demokrasi. Membentuk DPD ini. Nah, DPD kan sebagai objek yang belum punya apa-apa. Ya, maksudnya pijakan kakinya belum ada. Iya. Kekuasaannya ada di sebelah. Iya, DPR. Nah, mungkin cara berpikirnya, wah ini kalau dibikin balance nanti saingan kita mungkin. Tapi menurut Pak Nono, utusan daerah, utusan golongan, utusan fungsional itu kan itu kalau mau lihat raja-raja bisa keterwakilan, bisa ada semua ketika sidang MPR. Lebih kuat mana? Kalau DPD kan dia mesti bikin organisasinya, artinya yang sekarang ini kita lihat faktanya 4 periode ini. Banyak yang kurang puas dengan. Ada 2 mazhab yang berpikir tentang perubahan konstitusi kita ini. Ada yang menghendaki amandemen kelima. Yang ada sekarang ini langsung aja disesuaikan, dirubah. Ya, banyak yang juga mikir ke situ. Tapi ada juga mazhab yang menghendaki kita kembali dulu, baru bikin adendum perubahan. Jadi bukan murni, tetap ada perubahan. Kayak asli dulu, kembali ke aslinya. Ini meniru India dan Amerika. Amerika itu 27 kali terjadi perubahan, tidak pernah merubah yang asli. Dia selalu ada, terlihat, sehingga perubahannya terlihat kemana. Jadi kita masih mengetahui apa yang menjadi waktu startnya kayak apa. Ya, kondisinya waktu itu, cara pandang founding fathers mendirikan negara kita itu kayak apa. Ini menarik. Saya baru tangkap ini. Selama ini orang ngomong kembali ke asli, bahwa kita harus kembali. Jadi kenapa Undang-Undang Dasar setiap kalau bicarakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, padahal kita sudah berapa kali perubahan kan. Jadi ada rancu di situ. Ini undang-undang saya mana nih? Yang 5 dulu kan bukan dikembalikan kemudian pakai itu murni, tidak. Tapi ada adendum, dia buat adendum. Misalnya MK harus tetap, kemudian ada ada KY, ada lembaga-lembaga negara yang memang itu tetap. Pembatasan presiden 2 periode itu tetap harus tetap. Nah, cuman kelihatan sekarang ini kayak one team press. One team press itu dasarnya hanya kayak press, sehingga peranannya tidak bisa maksimal sebagai lembaga atau organ yang memberikan supporting kepada presiden. Lebih tepat kalau DPA misalnya ya, ada pemikiran seperti itu. Nah, sehingga ini yang menjadi catatan-catatan saya Pak Nono, saya juga belajar di politik itu kan meriset ini semua. Saya kok melihat begini ya, jangan kita pikir bahwa kan ini salah implementasi. Kan ada satu lagi catatan. Ada satu catatan. Jadi yang konsep kembali ke Undang-Undang Dasar kemudian di adendum itu ada catatan lain, yaitu DPD ini tidak hapus. Oh, tidak hapus. DPD ini tidak dalam satu kotak sendiri, tetapi dia masuk ke sana seperti negara lain. Jadi sehingga dalam satu kotak. Ini dari 2 pihak ini. Tadinya kan bikameral, 2 ini. Tapi karena tidak balance, tidak terjadi check and balance, pemikiran kelompok ini menghendaki ya sudah, daripada dibeginikan jadikan satu saja. Jadikan satu. Dari dalam satu parlemen, tetapi yang ini dari partai politik, ini independen, tidak apa-apa.
fraksinya Ya kan sendiri. ada di dalam yang kayak aslinya kan ada itu. Bukan, tidak ada. Ada itu kan artinya ditunjuk itu. Oh, yang 7 lain. Itu yang di Daerah. MPR. Oh itu MPR ya. Beda. DPR kan Ini, nggak ada. ini konsep Harus- yang adendum ini lain lagi. Oh itu mau dibuat gitu. Itu ada yang gitu. Jadi daripada bikameral tapi tidak balance, demokrasi tidak ada, jadikan satu Pak Nono saja. pilih yang mana nih? Sebetulnya kalau dua-duanya dikerjakan dengan baik, sama-sama baiknya. Tapi lebih baik kembali ke asli dulu sesuai negara besar yang punya peradaban udah duluan. Kan mereka berhasil. Iya, tapi kan DPD jangan sampai hilang. Pasti Nggak hilang, boleh. pasti Ya. hilang itu. Ya, Kalau tinggal 2 cara aja. Nah. Mau tetap 2 atau 1, Ah. tergantung kesepakatan konsensus nasional. ya, Karena memang ya. tetap diperlukan. Daerah itu Karena diperlukan. saya begini, di parlemen itu ada DPR sebagai unsur representasi dari manusia, rakyat, people. Hmm. Wilayahnya kalau tidak ada DPD, Betul, itu setuju. nah, sementara negara itu kan ada 3 komponen. Ada wilayah. Satu adalah komponen wilayah, yang kedua rakyat, manusianya, yang ketiga pemerintah. Nah, coba kita lihat Sumpah Pemuda. Nomor satunya apa? Daerah. Tanah air, Tanah Indonesia. wilayah. Kan. Bukan baru kita bicara isinya, bangsanya, Ya. manusianya, dan pemerintahnya. Jadi yang utama sebenarnya wilayah dari sebuah Apalagi negara. mewakili Ya. Yong Java, Yong Jadi Sumatra. ada negara yang menganut sistem itu. Ya. Jadi tidak bikameral, tapi unikameral. Ya. Tapi 2 unsur itu ada. Hmm. Bahkan di Belanda yang adanya senat. Ya. Tidak ada. Lalu jalan partai. tengahnya apa dari kedua perdebatan ini? Ya, konsensus nasional. Nanti ada konsensus nasional Iya dong. untuk mau kembali kemana? Ya, prosesnya adalah nanti MPR, nanti konsep itu macam-macam bisa dibikin oleh DPR dan DPD untuk dipadukan, atau ditambah lagi dari masyarakat, akademisi, semua masuk situ nanti. Sehingga kesepakatannya seperti apa? Seperti proses amandemen 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang dari dulu ini kan selalu kenapa pemotongan presiden hanya 2 periode, Pak Nono? Karena dianggap kalau terlalu lama itu tends to corrupt, artinya korup kebijakan dan sebagainya. Artinya orang makin lama itu di atas kekuasaan, dia buat seenaknya dia saja. Ya saya pikir juga kalau bisa di anggota parlemen juga harus profesional gitu loh. Maksudnya yang terpilih itu orang-orang yang benar teruji. Jadi dua-duanya TNI itu juga profesional dituntut, di sipil juga harus profesional. Artinya yang menguasai lembaga-lembaga negara ini harus profesional juga karena ini saling memata-matai ini. Menurut Yusril, ya, seorang pakar ketatanegaraan yang ya bisa kita jadikan sebagai referensi, dia mengatakan begitu hilangnya unsur di luar DPR dan DPD itu, misalnya kalau jadi dari utusan golongan dan utusan daerah itu tidak ada, hilanglah keindonesiaannya. Betul itu. Karena sifatnya Pancasila yang keempat itu kan musyawarah. Majelis itu kan harus musyawarah bersama. Iya. Dan representasi dari yang ada di MPR itu adalah menggambarkan bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa? Kan tidak, kalau sekarang ini unsur politik aja yang ada. Ya, kenapa di tentara sendiri kan masih memisahkan demokrasi kita ini gak jelas. Ada yang bilang ini demokrasi karya barat, demokrasi barat. Maunya demokrasi Pancasila gitu kan. Demokrasi itu apa sih sebenarnya? Kalau tadi bilang Pak Beni itu yang digambarkan. Begini, kita harus belajar juga dari contoh negara lain. Saya ambil contoh misalnya Uni Soviet lah. Pertanyaannya, kenapa sampai mereka berantakan? Negara yang begitu besar, superpower. Sebesar itu kemudian menjadi 15 negara. Pecah. Kita ini Bukan hebat karena loh. tentara Amerika datang menyerbu mereka, tapi mereka Pecah sendiri. pecah sendiri. Karena Ya tadi itu. Jadi ada yang mereka Kebebasan. gunakan. memanfaatkan Itu kebebasan. Demokrasi. Ibaratnya orang lagi sakit, minum obat, overdosis. Begini, ada 3 hal isu yang melanda dunia, yaitu globalisasi, yaitu demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Nah, sekarang kita bicara demokratisasi. Putin setelah menyelamatkan Rusia, kan ditanya oleh wartawan,
Apa yang Anda lakukan bisa menyelamatkan Rusia? Nah, dia bilang ada 3 hal yang saya lakukan. Pertama, saya harus melakukan rekonsiliasi. Saya bangun persatuan dan kesatuan. Maka dia setelah komunis jatuh, dia membangun namanya Partai Rusia Bersatu. Ya. Itu partai nasional. Di samping ada partai lain, ada 6 lah kira-kira. Nah, yang kedua, dia bilang kita perlu berdemokrasi karena itu sudah mazhab dunia. Tapi Rusia, bangsa Rusia bukan kayak Jerman, bangsa Rusia bukan kayak Amerika, bukan kayak Inggris. Tetap Kita jangan contoh demokrasi kayak model demokrasi mereka. Rusia. Kita punya kearifan lokal. Berarti Indonesia juga punya dong demokrasi Itu. Indonesia. Ala Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia itu apa menurut Pak ya Nono? Pancasila. Ya Pancasila tapi Terjemahkan. Heeh. Jadi kita apa sudah lebih dijalankan? Sudah. kita lebih memilih misalnya musyawarah daripada voting. Kalau voting akan terjadi tirani mayoritas, minoritas selalu kegencet. Tapi Tidak satu-satunya amandemen konstitusi pasal satu-satunya itu TNI akhirnya voting loh, satu-satu di amandemen konstitusi tahun 2002. ya mungkin lah. Tapi nanti itu kan setelah jalan musyawarah tidak bisa. Iya. Tetapi harus dikedepankan adalah musyawarah. Itu yang kedua. Jadi dia bilang kita tidak ikut demokrasi model mereka. Demokrasi yang kita anut demokrasi Indonesia. cara Rusia. Nah, sekarang yang ketiga. 70 tahun lebih bangsa Rusia itu disuruh untuk ateis. Padahal orang Rusia itu orang religius, bangsa religius, agama. Jadi pertama persatuan kesatuan, jati diri bangsa, agama. Tuh. Soekarno kan sudah pidato kan di dunia, di PBB kan. Jadi ini 3 hal yang menarik. Nah, Indonesia kalau mau terus dengan model begini, ini kita baru melalui sebuah proses pemilu Yang kali ini kita semua sama-sama tahu. sama pusing. Bukan ya, saya alami juga. Iya. Semua mengatakan bahwa ini yang paling brengsek. Ini ya. Ya. Karena apa saya ingat akan Di brengseknya Bukan. di apa ya? ya kita rasakan semua. Udah Rasakan. money politik, Ya, satu. udah segala-galanya pakai semua macam cara. Berarti Pakai kekuatan. ya, berarti kalau demokrasi itu tidak ada barat, tidak ada Indonesia. Nilainya yang dijunjung tinggi. Kalau peradaban barat negara maju itu kan tinggi nilainya itu. Nggak bisa, Mas. Bangsa barat itu bangsa individualistik. Ya. Bangsanya kita ini bangsa. Tapi nilai etika itu maksudnya itu Nah, dulu. kalau etika tetap oke lah. Tapi kita harus bedakan. Kita orang Asia ini, orang Melayu apalagi orang Indonesia ini, kita sifatnya komunal. Kita bukan kayak bangsa barat individualistik. Tidak sama. Harus dibedakan. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Jadi, nah, oleh karena itu Putin dia menggunakan 3 hal tadi itu untuk membangun kembali bangsa Rusia. Nah, Indonesia harus melihat itu. Kalau kita jalan terus, jadi dia pada waktu kejatuhan Rusia itu, Uni Soviet, terjadi korupsi besar-besarannya sudah hampir mirip. Yeah. Nah, Bung Karno, Yeah. Bung Hatta mengatakan sistem demokrasi kita ini, demokrasi bisa berjalan dengan baik kalau 2 hal terpenuhi. Ya. Pertama adalah masalah pendidikan. Apakah pendidikan, sistem pendidikan yang ada di kita ini sudah mencapai tingkat yang kita harapkan dan terjadi pemerataan? Ya. Kalau belum, jangan coba-coba. Ya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Ya, itu diingatkan oleh Bung Hatta. Kita mau menerapkan demokrasi yang benar kalau 2 itu sudah terpenuhi. Ya. Sekarang coba dijawab. Kalau di Papua dibikin sama dengan kita di sini. Papua akhirnya noken kan? Iya. Apa kata kepala daya, kepala kampung, kepala desa? Ya itu diikuti. Kalau satu orang punya berkewenangan tuh one man one food, tidak bisa diterapkan di sana. Nah, itu masalah. Sehingga kita nggak bisa, Memang- kita cara berpikir kita kayak orang Barat, Ya. nggak bisa. Kita kan
katanya demokrasi kita demokrasi ketiga di dunia kan, mayoritas Muslim terbesar dengan negara dengan demokrasinya terbesar nomor 3 di dunia, indeksnya tinggi ya kan, setelah pasca reformasi sampai terakhir di SBY itu, dan sekarang anjlok katanya gitu kan Pak Nono. Nah, ukuran kepercayaan publik itu, investor segala macam itu pun dilihat dari situ, termasuk penegakan hukum dan sebagainya. Nah, kalau lihat pemilihan terakhir ini, yang tadi Pak Nono disampaikan bahwa bagaimana kekuatan money politik, mungkin Pak Nono aja habis banyak untuk ketika ikut dalam kontestasi kemarin di DPD, padahal itu harusnya kan tidak perlu itu hanya individu kok dia yang dipilih oleh daerah ya kan, dan termasuk juga di DPD misalnya. Jadi rakyat memang sudah terlanjur di apa istilahnya, tunggu proyek yang 5 tahun. Diciptakan satu keadaan di mana ya terjadi istilahnya orang itu ya wani piro itu ya, jadi akhirnya menjadi. Berarti ini pendidikan politik demokrasi kita ke Mendagri Pak Tito Karnavian itu ngomong, jangan coba-coba Anda mau jadi bupati tidak punya uang 50 M. Anda jangan coba-coba mau jadi gubernur kalau tidak punya uang 150 M. Itu Pak Prabowo juga tanya, pertama dia tanya kan yang bicara Mendagri udah tahu itu. Ya itu jadi berarti kan sudah. Berarti yang akan datang ini bisa lama-lama presiden ini yang punya uang saja, yang dari presiden sampai ke bupati ini. Dan siapa yang punya uang? Orang Indonesia punya uang sebanyak itu. Ya, oleh karena itu kita bangun sistem harusnya. Untuk bisa mencegah itu, satu-satunya jalan bukan hanya penegakan hukum karena tidak jalan. Lebih tepat adalah bangun sistem. Ya, mungkin kita bikin ya, mungkin ya. Menurut saya pribadi, saya melihatnya kalau ini terus kita jalan dengan keadaan seperti ini makin lebih parah. Nah, oleh karena itu mungkin menurut saya ya presiden saja, wakil presiden yang dipilih langsung, kepala daerah ke bawah biarlah DPRD. Jadi kayak dulu dekonsentrasi itu ya sistemnya. Kan sampai dengan Pak SBY periode pertama itu kan masih dipilih MPR. Iya, betul. Oke lah kalau kita memang mau ngeterapkan yang itu tidak 100%. Toh juga misalnya contoh gubernur itu kan kepanjangan tangan dari kan terjadi pembelahan. Pembelahan di dalam kontestasi presiden wakil presiden, pembelahan di pilkada serentak. Pilkada ini. Terjadi juga di masyarakat. Ya toh? Nah, oleh karena itu menurut saya udahlah cukup satu misalnya kalau memang harus ke sana. Bila perlu ya kembali lagi ke MPR. Dari itu makanya perubahan konstitusi ini itu harus ke arah itu. Kalau kita sebut 3 aja dulu, misalnya pemilihan langsung ini, modal pemilihan langsung, kemudian MPR ini sebagai lembaga tertinggi, berarti baru bisa menentukan garis-garis besar haluan negara, karena ini oleh semua. Tidak hanya anggota DPR yang dipilih atau DPD saja, tapi kan belakangan ini mengerucut kepada pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara, sama saja. Sama saja, tapi namanya. Supaya rubah nama dikit. Nah, kalau dari soal dan pembatasan masa jabatan presiden, Anda setuju nggak? Kalau menurut saya kan, ada yang berpikir begini, kalau hanya 5 tahun. Soalnya 2 tahun sudah pilih lagi. Baru terpilih 2 tahun dia sudah siap-siap mau terpilih lagi. Dan tidak. Ada yang berpikir begini, kasih 8 tahun tapi 1 periode. Iya. Kayak Filipina maksimal. Berarti. Ya. Saya dengar Filipina gitu. Dan 8 tahun tapi 1 kali selesai. Saya pribadi berpikirnya begitu. Begitu ya. Jadi orang sudah nggak mikir lagi untuk. Karena kalau dengan demikian DPR itu semua calon yang akan dipilih oleh partai politik itu kan menurut teorinya kan mereka harus profesional. Artinya etiknya dinilai, profesionalismenya dinilai. Kalau sudah dapat orang-orang kan banyak yang mau maju. Tapi kan begitu dilempar ke publik, sudah siapapun terpilih dari 5 utusan dari partai itu pasti yang terbaik kan begitu. Tapi kalau asal yang punya uang kan tidak nggak bisa lihat etiknya, isi kepalanya atau apa, kan dia mesti bicara di forum yang terhormat ini. Dia sebagai manusia yang terhormat. Gimana?
Ya, Jadi berarti calon-calon di anggota parlemen ini juga harus benar-benar diseleksi benar oleh partai politik ya. kembali ke rakyat Mm-mm. sebenarnya. Ya, jadi ya kalau partai politik itu kan ada sistem dalam pembinaannya. Mm-mm. Yang DPD ini yang harus juga menjadi catatan. Ya. Seperti apa agar yang masuk itu memang benar-benar orang yang terpilih dan yang terbaik. Kira-kira begitu. Kalau saya berpikir kalau amandemen konstitusi jadi pilihan pertama, mungkin kita lupakan DPD, itu utusan yang mereka akan muncul setiap 5 tahun sekali. Ini kan apa yang temuan-temuan di DPD ini kan bisa jadi ini otokritik pada DPD sendiri untuk dia tidak butuh itu lembaga, tapi yang penting unsur Indonesia itu yang harus ada lengkapi di dalam ketika memilih buat undang-undang dan sebagainya. Negara sebesar Indonesia tetap memerlukan parlemen yang dari 2 unsur. Entah mau bikin bikameral atau satu unikameral, yang penting ada 2 unsur itu. Tapi harus serius, Karena ya kan? bukan. Jadi ini persoalannya begitu banyak persoalan. Negara sebesar Indonesia tidak punya wakil dari satu unsur di negara, itu masalah. Ini sudah benar lah, cuman implementasinya saja yang berarti kurang. kan implementasi. Ada cara begini ya. Sekarang ini kan Undang-Undang MD3 yang sebagai dasar daripada untuk mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD sampai tingkat daerah. Nah, hasil konsultasi antara pimpinan DPD sama DPR waktu kami periode yang lalu terbaca bahwa pimpinan MPR itu menghendaki adanya undang-undang sendiri. Tidak dalam 3 lembaga ini kan semua lembaga negara itu punya undang-undang sendiri loh. Nah, kenapa kok harus DPR, DPD dan MPR itu satu dengan DPRD satu undang-undang? Kenapa harus satu? Sementara yang lain ya Mahkamah Agung punya undang-undang sendiri. Mahkamah Konstitusi punya sendiri. Gitu. Harusnya mereka itu kan parlemen kan, itu lembaga negara harus punya undang-undang sendiri. Iya. MA punya sendiri. Kalau MPR sebagai lembaga tertinggi, ini kan maunya begitu, pemikirannya yang sekarang berkembang. Tapi Pak Nono setuju? Apakah kan itu nanti berarti tidak ada lagi? Ini kan masalah usul siapa yang akan. Jadi sekarang kan begini, memang arahnya itu sistem kita itu menganut sistem presidensial. Artinya kuatnya sebenarnya di presiden. Tetapi dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif ini juga harus dipertimbangkan ya, bahwa semua ini berjalan dengan baik. Ya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka sistem demokrasi kita ini kan cacat karena tidak terjadi check and balance. Ya. Kenapa sudah ada polisi? Kenapa sudah ada jaksa? Tapi harus ada KPK lagi. Dalam konteks itu sebenarnya. Betul. Jadi KPK kan hanya ad hoc. Parlemen juga begitu. Harusnya DPR KPK ad hoc ya. Harusnya. Dia kalau tetap bikin di bawah presiden lagi, berarti ini sudah birokrasi panjang lagi untuk ambil keputusan. Harusnya. Ya kan? Ya, independen harusnya. Sebetulnya awal-awal sudah bagus. Belakangan ini kelihatannya agak melorot. Jadi setiap kebijakan itu nggak konsisten, tergantung penguasanya. Penguasanya mau belok kemana, kan presiden itu kan kepala pemerintahan, kepala negara, Pak. Jadi kalau dia mau bikin maunya saya begini, walaupun dia tidak tertulis, tapi biasanya patron klien itu di bawahnya sudah lakuin, sudah menggiring ke arah sana. Ya, saya berharap nanti ya yang sekarang ini, pemerintahan yang sekarang ini sebagai pertama kelanjutan dari hal-hal yang sudah dikerjakan oleh yang terdahulu, yang masih relevan. Yang perlu dikoreksi ya harus dikoreksi, disempurnakan, diperbaikilah kira-kira begitu. Dan saya sangat percaya bahwa berarti ini kerja presiden sekarang ini kerja akan berat melaksanakan tugas
dengan lebih baik, dengan lebih baik. Saya ambil contoh misalnya, orang kan melihat dari segi efisiensi saja bahwa oh banyak menteri, wakil menteri ini akan anggaran itu otomatis. Tetapi kita harus pikir bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau itu diletakkan pada kementerian yang lama terlalu lebar dalam rentang kendali, sehingga itu harus dipersempit. Kemudian Menko-nya ada 6. Itu memang ada tugasnya, sehingga pembagian ini lebih apa istilahnya, lebih terbagi dengan merata, tidak berat sebelah. Dulu Menko Polhukam itu berat sekali. Sekarang dengan hukum sendiri, kemudian politik sendiri dan kewilayahan juga sendiri, itu sudah sangat membantu sebenarnya untuk rentang kendali. Jadi kalau dulu misalnya ada 7-8 menteri di dalam satu koordinasi, sekarang mungkin menjadi 5 atau 4. Kan banyak, jadi ya, dan mempermudah koordinasi sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti manajemen itu berjalan dengan right man on the right place. Saya juga tidak ini orang pengkritik ya, tapi kayak misalnya para menteri yang sudah tampil dengan program perencana kerja itu sampai ke daerah-daerah makan biayanya bukan sedikit, kayak Menteri HAM misalnya. Itu dia strukturnya sampai ke daerah, dirjen, sekjen dan sebagainya, itu sampai akhirnya hitung-hitung makan anggaran sampai triliunan. Nah, itu baru satu. Yang baru, kalau saya pikir kalau mereka mau ikut pola banyak tapi pola luar negeri, itu satu menteri koordinator itu hanya punya berapa orang, bisa dihitung pakai jari. Tapi mereka efektif gitu, punya jaringannya juga. Saya kira sumber daya keuangan kita kan tidak ada perubahan pun tidak banyak. Berkisar antara 2.800 sampai menjelang sampai hampir 3.000 triliun kan, kurang lebih. Ya segitu aja, mau berapa menteri ya di situ dan akan terbagi. Nah, tinggal persoalannya kalau bisa ditekan masalah tidak korupsi dan kemudian tidak ada markup dan lain sebagainya, tentu akan lebih baik. Nah, jadi oleh karena itu dengan seperti ini mungkin untuk mempermudah pengawasan sebenarnya. Apa juga ini salah satu yang kita nggak punya garis-garis besar haluan negara yang di concern. Oh itu lain, konteksnya lain. Jadi kalau garis besar haluan negara itu kita berpikir kan perencanaan jangka panjang. Iya kan mencapai jangka panjang kan ada jangka pendek itu di. Yang sekarang ini RPJ. Terkesan itu hari Presiden 10 tahun ini kita ke sini, 10 tahun ke depan bisa lagi ke kanan, ke kiri lagi. Nah, tapi kalau jangka panjang itu kan kita tegak lurus ke sana. Koridornya jelas. Kira-kira gitu. Jadi bikin misalnya ada GBN bisa tentukan kementerian kita berapa. Misalnya gitu. 50 tahun sampai 100 tahun. Kemudian apa yang menjadi target kita kan? Ada pekerjaan yang puluhan tahun kan gitu. Ada yang 25 tahun. Ada yang 10 tahun. Dulu ada yang 5 tahun mau tinggal landas, tapi katanya nyungsap juga. Nah, jadi saya kira kita apa ya? Kita harus optimis, kita harus percayakan bahwa yang sekarang ini akan berbuat lebih baik. Tapi mendesak ini soal perubahan sistem ini. Dan saya sangat yakin bahwa nanti ya, ini hanya bukan 5 tahun berjalan. Pasti akan ada koreksi. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Bahkan mungkin ya lebih cepat akan dilihat mungkin pertama kinerja perorangannya kayak apa sebagai menteri atau wakil menteri atau kepala badan. Yang kedua, ini harus punya target capaiannya. Misalnya contoh dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa target kita harus ada kemandirian pangan di 3 tahun paling lambat. Ya toh? Sama energi. Nah itu dulu buktikan. Nah kalau itu bisa dicapai, mungkin ada menteri-menteri yang mungkin divalidasi, disesuaikan, karena target sudah dicapai kan, tidak dipaksakan. Nah, tapi kalau menurut Pak Nono, concernnya lebih mana nih perubahan sistem ini yang segera? Kalau saya kira ini stylenya presiden saja, ini prerogatif terserah dia mau bikin. Tapi kan yang
concern yang paling utama, butuh nggak segera nggak ini sistemnya segera dirubah? Karena ini masa depan juga kan menentukan. Latar belakang presiden kita yang sekarang ini kan berbeda dengan yang lalu, ya. Dan itulah mungkin yang nanti terlihat dalam kemampuan untuk mengelola manajemen sebuah pemerintahan, ya. Yang lalu, ya betul-betul dari wali kota, kemudian gubernur, dan waktu-waktu singkat lompat, dan ya proses itu dibandingkan dengan proses yang sekarang tadi kan berbeda. Tadi kan pernyataan Itu satu. Yang kedua, kemampuan untuk berdiplomasi dan berinteraksi dengan dunia luar, internasional. Saya kira presiden sekarang ini memiliki kemampuan lebih lah, kira-kira gitu. Tapi tadi yang menarik adalah ada semacam usulan presiden langsung tuh kalau bisa presiden saja sama wapres di MPR langsung ke rakyat, tapi yang dekonsentrasi yang model Undang-Undang 74 itu pemerintahan daerah itu kan utusan pemerintah pusat di daerah, perwakilan pusat di daerah ya gubernur, bupati. Memang terlalu panjang ya kalau, dan kasihan kalau kayak begitu jadi pembelahan lagi. Jadi pemilihan gubernur terjadi perbedaan, turun ke bawah ke kabupaten. Tapi pembelahan itu sudah ada evaluasi. Saya kira di DPD kita semua melihat itu, dan memang ada pengelompokan dalam pandangan itu. Ada yang menghendaki ya sekarang ini aja tapi kalau sudah terlanjur rusak. Saya ambil contoh misalnya gini. Dalam sebuah seminar nasional di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Menarik, sekian profesor itu mengatakan perubahan amandemen keempat Undang-Undang 45 itu yang terjadi adalah sudah 97% menyimpang dari Pancasila. Kalau kita buka liberal, kita sudah mengarah ke liberal, sangat liberal. Nah, dan ini tidak cocok untuk kita, nggak cocok sama sekali. Kalau tidak cepat kita lakukan koreksi, saya tapi khawatir. semua menikmati rakyat yang kasihan. Iya. Jadi elit, jadi segelintir elit saja yang menikmati. Ada sekelompok kecil masyarakat, tapi menerima kue ekonomi ini terlalu besar. Iya. Ya, itu masalahnya dibandingkan dengan rakyat bawah itu. Tapi masalah utamanya apakah itu aja, Pak? Masalah utama di Republik ini nih. Ada pengaruh. Jadi perkembangan lingkungan strategis bukan terjadi hanya masalah dalam negeri. Pengaruh luar negeri juga harus kita lihat. Kawasan kayak apa, ya, terutama di kawasan Asia Pasifik. Jadi kita harus memantau juga geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi terutama seperti apa. Karena ini pengaruhnya. Jadi tidak pengaruh perkembangan lingkungan strategis tidak semata hanya urusan dalam negeri. Ada pengaruh perkembangan lingkungan strategis global, dunia, kawasan, dan dalam negeri. Oke, Pak Nono, kita sudah 1 jam. Saya pikir apa yang pesan Anda terakhir soal masalah demokrasi politik kita ini? Saya kira yang pertama begini, kita harus punya keyakinan dan kita letakkan harapan kita agar keadaan sekarang ini harus lebih baik dari yang kemarin. Setiap generasi itu punya tugas dan kewajiban sejarah. Apa itu? Menerima tongkat estafet dari yang terdahulu, kemudian dia berbuat yang lebih baik, kemudian pada saatnya dia menyerahkan tanggung jawabnya kepada generasi kemudian dalam keadaan yang lebih baik. Artinya hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus yakini bahwa pemerintahan sekarang ini ya adalah hasil dari pilihan kita, ya, yang terbanyak, ya, itulah pilihan yang terbaik. Dan oleh karena itu kita percaya bahwa yang sekarang ini akan melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah
kita juga jangan membiarkan adanya kesalahan apalagi penyimpangan, terutama dari aspek pelanggaran hukum, apalagi sampai dengan korupsi. Jadi memang apapun yang dikerjakan oleh kita ya, dengan menggunakan asas demokrasi ini, ujung-ujungnya pertama adalah masalah keadilan. Ya. Yang kedua, masalah kesejahteraan. Apakah, nah bicara tentang kesejahteraan ini, kita lihat dari angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan masih tinggi dan cenderung untuk lebih naik, nah itu persoalan. Berarti ada masalah ini di sini. Ya. Dengan adanya nanti kepindahan ibu kota negara ini, kita berharap ada keadilan antara kawasan. Sekarang ini kue pembangunan itu lebih banyak berada di kawasan Indonesia Barat. Lebih khusus lagi Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu pemerataan tentang pembangunan ini penting. Jadi industri itu harus tumbuh misalnya di Indonesia Timur, khususnya daerah-daerah kepulauan. Nah, agar ya ada kesetaraan, adanya asas keadilan. Jangan yang menikmati kemerdekaan hanya di kawasan tertentu. Nah, itu. Nah, yang terakhir kita juga harus secara cerdas melihat pengaruh lingkungan strategis. Ya, ada masalah internal secara nasional. Ya, kita akan selesaikan. Tetapi ada pengaruh-pengaruh juga dari luar. Ya, kita harus tahu bahwa dalam persaingan global ini masing-masing negara punya ini sendiri-sendiri. Dan kita dengan sistem politik bebas aktif, kita tidak pernah punya musuh. Semua adalah teman. Nah, tetapi kepentingan nasional kita tetap harus kita benar-benar jaga. Ya, terjaga. Jangan sampai kita menjual kedaulatan kita, wilayah untuk kepentingan di luar kepentingan nasional. Saya kira itu masalahnya. Berarti Pak Nono sepakat bahwa demokrasi yang kita punya ini jangan sampai tergerus ke arah yang menyimpang. Artinya menghendaki adanya check and balances. Atau kalau di barat itu dibilang oposisi gitu kan. Tapi kita kan bilang check and balances. Apa kritik? Berarti kritik ini perlu nggak menurut Anda? Dalam sistem demokrasi kalau tidak ada kritik ya bukan demokrasi namanya. Ya, ini saya tanya kan orang marinir tim bintang 3. Jadi bukan begitu. kita harus dibedakan antara lingkungan dalam organisasi militer dengan di luar. Nah, ya ini kan sudah karena demokrasi ini ada istilahnya tidak ada pilihan lain. Seluruh dunia harus menggunakan azab. Cuma persoalannya takarannya harus ada. Karena orang Amerika dengan orang Indonesia berbeda. Keadaan Amerika dengan keadaan kita berbeda. Keadaan di negara Timur Tengah dengan kita berbeda. Nah, disitulah ukurannya demokrasi, tapi pakai ukuran kearifan lokal, menjadi budaya, itu yang menjadi. Nah, kalau Pak Nono sendiri sebagai anggota DPD, apa otokritik Anda terhadap DPD itu sendiri? Begini. Ini otokritik ya? Ya, otokritik. Tetap diperjuangkan agar adanya kesetaraan antara DPR dan DPD. Itu sebuah hal yang harus agar terjadi, check and balance, dan penguatan sistem demokrasi akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil menunggu kondisi itu dimungkinkan, harus perubahan konstitusi. Nah, ada 2 keputusan MK dalam rangka optimalisasi kewenangan dari DPD. Apa itu? Satu, tentang DPD terlibat dalam pembahasan terhadap rancangan undang-undang yang diinisiasinya. Biarkan dia memperjuangkan sampai di ujung. Itu keputusan MK. Yang kedua, kemandirian anggaran. Itu saja
ditambah dengan yang ada di pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, nanti secara kelembagaan baik anggotanya maupun pimpinan DPD ini harus berupaya agar DPD tidak jalan sendirilah. Harus berkolaborasi dengan. Ada fokus nggak DPD kali ini? Kan kalau kita bilang fokus ke sistem legislasi atau sistem kepada budgeting atau kepada kontrolnya, pengawasannya. Kan sekarang ini memang lebih banyak ke pengawasan. Oh, keren dong berarti. Tapi kita mengarah ke depan agar lebih produktif di masalah legislasi. Ya, berarti sistem juga tapi Ya, utamanya pengawasan. Legislasi, karena banyak undang-undang yang harusnya muncul dari DPD, tetapi sampai sekarang ini agak tersendat. Agak tersendat karena harus masuk ke kotak balik di DPR untuk dibahas tripartit dan kemudian menjadi undang-undang. Belum selesai ya. Ya, belum selesai. Tapi Beberapa undang-undang berharapnya pengawasan ini penting ya. Memang kan semua di publik juga kritiknya adalah pengawasannya nggak jalan ini. enggak, tapi kita juga harus melihat dari sekian lembaga negara yang ada, DPD menduduki ranking ketiga loh, setelah TNI. Ya. Masih di atas DPR. Artinya kepercayaan publik Ya. kan di situ kan, terbaca di situ. Nomor 3 loh. Di atasnya DPR, di atasnya yang lain. Tapi jangan cepat puas karena besok anjlok lagi. Oke, saya kira Pak Nono, kita udah 1 jam. Saya kira ini menarik sekali. Saya berharap menunggu pengawasan dari DPD, teman-teman DPD semua di ke daerah bagaimana, kan ada. Ini kita lagi reses. Reses. Nah, nanti hasil-hasil itu bisa kita terus ngobrol di sini. Ada masalah-masalah daerah yang harus dipublish yang terbaru agar secara nasional juga dilihat. Betul. Saya kira cukup kita selesai hari ini, dan Sobat Leader, demikian kita bersama bincang-bincang bersama Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Dr. Nono Sampono, dan sebagai senator di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Semoga apa yang kita bicarakan dari panjang lebar soal geopolitik maupun soal pengawasan di parlemen khususnya DPD, saya berharap publik terus memantau, dan beliau sendiri sangat mendukung adanya kritis. Jadi citizen atau netizen yang kritis, warga yang kritis, civil society, untuk bisa memantau, melihat jalannya negara ini dengan baik. Saya kira itu dari saya Fredin dulu, sampai jumpa lagi.